Grand Fondo itu apa sih Pak? Mungkin masih banyak orang yang belum tahu gitu. Ya, pertama Grand Fondo itu adalah merupakan kegiatan bersepeda dengan jarak tempuh yang cukup jauh, melebihi 100 km. Dan Grand Fondo ini bahasa Prancis, bahasa Italia, bahasa Prancis ya, itu Grand Fondo. Nah ini hampir sama dengan Tour de. Nah bedanya dengan Tour de seperti Tour de Sengkara, Tour de France. Kalau Tour de itu adalah pesertanya memang betul atlet berprestasi yang mereka mengejar prestasi, pengen mendapatkan medali, pengen mendapatkan piala, dan ini menaikkan ratingnya prestasi dia, sehingga dia betul-betul bersepeda itu mengacu sepedanya dengan secepat mungkin sampai dia finish lebih dulu. Itu Tour de. Kalau Grand Fondo bedanya adalah mereka bersepeda sambil berrekreasi. Nah kemudian bedanya kalau Grand Fondo itu atlet itu semua difasilitasi oleh panitia penyelenggara. Kalau Grand Fondo enggak, Grand Fondo ini pesertanya adalah para hobi sepeda yang memang mencari tempat-tempat baru. Nah, mereka ingin cari tempat-tempat yang penuh dengan tantangan, maka mereka saking mereka hobinya bersepeda, mereka sanggup bayar untuk menjadi peserta. Grand Fondo Sumatera Selatan, jadi namanya Sriwijaya Ranau Grand Fondo tahun 2019 ini adalah merupakan kegiatan yang diinisiasi atau ide datangnya dari Bapak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Ahmad Daru. Waktu itu bulan seingat saya bulan Februari beliau melakukan kunjungan ke Danau Ranau ke Puslaka. Kemudian melihat Pak Gubernur melihat panorama Danau Ranau yang begitu indah, kemudian alamnya yang begitu cantik, udaranya segar, sehingga beliau terbayang dengan Tour de Sengkara. Tour de Sengkara yang ada di Sumatera Barat. Akhirnya beliau memanggil saya sebagai kepala desa pariwisata segera untuk membuat program kerja atau melakukan kegiatan yang judulnya bersepeda. Pokoknya saya pengen bersepeda seperti Tour de Sengkara. Nah, setelah kami lakukan persiapan, kami coba diskusi, mencari informasi. Ternyata itu tadi bedanya kita tidak bisa membuat Tour de Sengkara, Tour de Ranau. Kita untuk langkah awal kita bikin Grand Fondo dulu. Ternyata setelah kita gaungkan Grand Fondo, peminatnya banyak juga. Oke, tanggal berapa Pak itu sampai tanggal berapa? Rencananya kita laksanakan tanggal 9 November. Sampai? Hanya satu hari saja. Hanya satu hari saja. Dari pagi jam 6 dengan jarak tempuh 115 km. Oke, itu pun kalau menurut para atlet yang Grand Fondo itu masih kurang. Mereka begitu biasa bersepeda dengan jarak jauh kan. Berarti pesertanya ini campur Pak ya? Pesertanya dari luar negeri, luar daerah Sumsel, dan juga ada peserta lokal. Oke, kisaran Pak mungkin ada ratusan atau ribuan? Terakhir yang terdaftar untuk lokal saja sudah hampir 300. Oh, ratus sampai ya, oke. Ditambah dengan luar negeri yang sudah positif dari Singapura, sudah positif, kemudian dari kalau tidak salah dari Malaysia, dan yang masih kita menunggu sampai batas akhir nanti dari Italia dan Amerika. Oke, Pak kegiatannya apa saja Pak selain bersepeda mungkin? Kegiatannya pertama mereka tentu pagi-pagi bersepeda, nanti pada pertengahan perjalanan di pit stopnya di rumah Bupati. Nah di situ mereka istirahat sambil kita makan siang, kemudian kita ada hiburan-hiburan. Nah setelah itu lanjut lagi perjalanan, finishnya juga di Danau Ranau. Jadi startnya dari Danau Ranau, finishnya Danau Ranau. Nah pada waktu finishnya nanti kita akan ada semacam hiburan raya. Kemudian ada door prize, kemudian juga ada kita panggil artis. Alhamdulillah kita juga difasilitasi oleh kementerian. Oke. Menariknya Pak dari Grand Fondo ini apa mungkin? Menariknya itu tadi bahwa pertama lintas yang akan dilalui itu sangat menantang. Kemudian justru setelah ada tim survei yang datang mereka terkejut bahwa justru areal yang akan dilalui menarik, ditambah dengan panorama pinggiran Danau Ranau yang begitu cantik. Sehingga saya yakin akan memberikan suatu kenangan dan kesan tersendiri bagi para wisatawan, khususnya para atlet sepeda yang akan datang. Pak ini sekaligus memperkenalkan Ranau juga atau gimana? Pasti, jadi kita event Grand Fondo ini samping itu kita menggunakan wisata olahraga, kita juga menggunakan potensi wisata yang di Oku Selatan. Karena Oku Selatan itu banyak sekali, bukan hanya danau saja, dia banyak sekali atraksi yang bisa dilakukan di Oku Selatan, seperti ada arung jeram, ada para layang, ada motor, ada gestrek, cross, sepeda. Tapi kalaupun ini banyak sekali di Danau Ranau itu karena dia memiliki semacam potensi wisata, atraksi wisata yang bisa dilakukan lebih banyak lagi selain
side effect dari Grand Fondo ini kan namanya sepeda kan jalannya harus mulus, nggak boleh lubang. Tentunya berdampak kepada Pembangunannya. infrastruktur yang ada di Ujung Selatan. Oke, benar. Mas, Depan mungkin kita akan bikin Tour de bukan Grand Fondo lagi. Kalau Tour de kita bikin ya tentu melewati kabupaten kota yang lain. benar-benar. Jadi mungkin etape dari Palembang misalnya sampai Okan Ilir misalnya istirahat, nanti etape lanjutnya mungkin ke Oki atau ke Abu Muli atau kemana sehingga sampai finishnya di Danau Ranau di Oki Selatan. Jadi kita akan bikin event Tour de bukan Grand Fondo lagi. Oke. Itu lebih besar lagi. Oke, tapi untuk Grand Fondo sendiri Pak, ini apakah akan jadi event tahunan atau lihat gimana Kita nanti? lihat besok. Kalau memang animonya banyak dan positif, kemudian juga berdampak betul bisa mendatangkan wisatawan ke Oku Selatan, Sumatera Selatan secara umum, kenapa tidak? Ini akan kita lakukan. Dan tahun 2020 sudah kita anggarkan lagi untuk kegiatan Grand Fondo. Jadi kita sudah gencar ya. Kita sudah lewat internet, lewat website, bahkan kita sudah bikin baliho di bandara, Soekarno-Hatta. Kemudian di beberapa tempat juga lewat online, baliho, billboard dan segala macam sudah kita pasang semua. Bahkan melalui komunitas yang ada, mereka sudah membantu untuk mengekspos atau mempromosikan rencana Grand Fondo ini. Mendapatkan tren positif, kemudian animonya pesertanya banyak, kemudian terutama akan berdampak kepada rakyat, masyarakat yang ada di Danau Ranau seputar Oku Selatan. Kenapa? Setiap event pariwisata kita berharap akan berdampak kepada peningkatan perekonomian masyarakat. Apalagi Pak Gubernur selalu bicara bagaimana setiap kegiatan itu harus berorientasi kepada penurunan angka kemiskinan. Kita harapkan dengan event ini akan perekonomian rakyat akan semakin meningkat, tentunya akan berdampak kepada penurunan angka kemiskinan bagi masyarakat sekitar.